Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para tokoh, para sesepuh, para guru-guru saya ya. Alhamdulillah kita bisa berbagi pada siang hari ini untuk membicarakan urusan masyarakat ya, dan kita memenuhi seruan Rasulullah ya. Saya mengatakan barang siapa tidak memikirkan urusan umatku, dia bukan golonganku ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini sengaja saya tulis pakai ejaan lama ya, karena ini aslinya begitu ya. Pertanyaannya adalah sejak kapan Pancasila itu ada ya? Apakah bisa dilihat ya gambarnya ya? Bisa tahu. Apakah Teuku Umar itu dulu berjuang karena Pancasila ya? Demikian juga dengan Sisingamangaraja, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Patimura. Apakah mereka semua berjuang karena Pancasila? Ya. Pangeran Diponegoro, ya, Raden Ajeng Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Wage Rudolf Supratman. Apakah mereka semua berjuang karena Pancasila? Ya. Tentunya tidak, ya, karena Pancasila baru lahir tanggal 1 Juni 1945 katanya. Ya. Jadi sebelumnya ada apa? Ya? Apakah sebelumnya ada Pancasila? Ya? Apakah para pahlawan itu mereka berjuang tidak didorong oleh Pancasila, tetapi oleh nilai-nilai yang mereka yakini saat itu. Nilai-nilai itu yang kemudian digali jadi Pancasila pada tanggal 1 Juni 45 sampai selesai. Mereka, para pahlawan itu ada yang berjuang karena Islam. Sebagian besar pahlawan berjuang karena Islam. Dari gambar yang tadi saya tunjukkan, itu hanya Wage Rudolf Supratman, karena beliau bukan Muslim. Nah ini, mereka ada yang berjuang karena nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan itu sekularisme. Karena kalau sekedar membela tanah air, berjuang untuk negeri, itu Islam juga ada. Tapi biasanya kalau yang bukan karena Islam disebut dengan nilai-nilai kebangsaan atau sekularisme. Ya. Ada juga karena nilai-nilai internasionalisme atau ini sosialisme. Jadi biasanya yang menyebut dirinya nasionalis itu yang sekuler, yang menyebut dirinya internasionalis itu sosialisme dan komunisme. Karena komunisme itu dulu membuat kongres namanya internasionalisme ketiga ya, the third internationalism. Nah, jadi di dunia ini ada 3 ideologi yang besar ya. Kalau saya buka kamus ideologi ada banyak, ada puluhan atau bahkan ratusan ya, tapi sebagian besar bukan ideologi sebenarnya. Kalau yang ideologi yang dalam arti pemikiran dasar yang di atasnya dibangun sebuah sistem, itu cuma 3 ini. Ada yang mengatakan radikalisme itu ideologi. Ideologi apa? Kan nggak mungkin orang membangun sistem kehidupan di atas radikalisme, kan nggak mungkin ya. Nah, jadi ideologi 3 ini. Dan 3 ini semula saling berpisah. Nah, tanggal 1 Juni 1945, orang-orang yang berjuang karena macam-macam ideologi itu dipertemukan di forum namanya BPUPKI. Ya. Dan mereka kemudian berjuang habis-habisan di sini ya untuk menemukan irisan-irisan ideologi itu. Ya. Antara Islam dengan sekularisme atau kapitalisme ada irisannya, yaitu beberapa jenis kebebasan dan juga mekanisme pasar. Islam mengakui adanya pasar. Islam mengakui kebebasan berbicara, ya, tidak total tapi kalau di kapitalisme itu seluruhnya. Kemudian dengan sosialisme, Islam mengakui adanya aset negara yang diurus oleh namanya badan usaha milik negara. Ya. Ada juga peran negara dengan membantu orang-orang yang tertindas, fakir miskin, orang-orang terlantar. Itu irisan antara sosialisme dengan Islam. Nah, kemudian antara sosialisme dengan kapitalisme ada irisannya juga, itu materialisme, yaitu bahwa kebahagiaan hidup ditentukan oleh materi. Itu sama. Islam nggak mengakui itu. Ya. Nah, irisan dari 3 ideologi itulah yang menjadi Pancasila. Ya. Jadi Pancasila itu ada di, mereka mengklaim ada di 3 ideologi itu. Meskipun kalau kita telisik ya mungkin tidak sama prosentasenya ya. Pada masa era Orde Lama ya itu sosialisme ini dominan ya. Kemudian Soekarno menggeret Pancasila itu pada demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Demokrasi terpimpin menjadikan Soekarno menjadi pemimpin besar revolusi, menandatangan MPR dan presiden seumur hidup. Ya. Sedangkan ekonomi terpimpin itu menjadikan kita mirip-mirip negara sosialis. Ya. Itu faktanya ada namanya Manipal Uzbek. Ya. Kemudian pada era Orde Baru, Bandul bergeser ke kiri. Ya. Ini saya gambar kiri kanannya mungkin suka-suka ya. Ya. Saya lebih condong yang kiri ini barat ya, ini timur ya. Nah,
sekulerisme ini ya dominan ya, di mana pada masa Orde Baru itu menjadikan demokrasi karya, disebut demokrasi karya adalah karena golongan karya yang dominan, dan ekonomi kekeluargaan karena keluarga Pak Harto dominan ya. Jadi silakan diinterpretasikan ya. Kemudian pada masa era reformasi tetap di sekulerisme, tetapi demokrasinya jadi liberal ya, dan ekonominya neoliberal ya. Yang ekonomi keluarga sudah nggak ada ya, di ekonominya sekarang malah asing karena neoliberal ya. Kemudian demokrasinya liberal. Jadi kita dulu presiden dipilih MPR, sekarang presiden dipilih langsung ya, dan sebagainya ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam perjalanannya ternyata Pancasila lebih banyak ya di sejak reformasi itu lebih banyak digunakan ketika bicara kebinekaan atau keragaman ya. Jadi kalau orang ingin membela kebinekaan, entah itu Ahmadiyah, entah itu Syiah, entah itu LGBT, itu gunakan Pancasila ya. Ya, sebaliknya Pancasila belum hadir saat perencanaan riset, ya inovasi, ya industri, nggak ada Pancasila di sana. Ini yang ngomong adalah Bu Rika Diah Pitaloka ya. Saya pernah hadir di satu acara, beliau menjadi keynote speak, dia mengatakan sendiri bahwa Pancasila hanya hadir ketika bicara kebinekaan ya, tapi tidak ada. Kebetulan waktu itu acara yang saya hadir itu acara para ilmuwan ya. Kemudian juga dalam merencanakan ekonomi dan pembangunan Pancasila nggak hadir, nggak diajak-ajak ya. Politik luar negeri ya, kalau kita bicara Laut Cina Selatan misalkan ya, atau Laut Natuna Utara, itu Pancasila belum ditarik-tarik ya. Menghadapi perubahan lingkungan global warming, belum pernah terdengar Pancasila di sana. Menanggulangi bencana pandemi COVID-19 itu juga nggak ada Pancasila di sana ya. Memberantas korupsi apalagi nggak pernah terdengar. Bahkan orang-orang yang ternyata belakangan terbukti sebagai koruptor paling demen, paling sering teriak-teriak ya, saya Indonesia, saya Pancasila. Ini contohnya ya. Ada banyak yang lain ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita kembali ke tadi ya, bahwa Pancasila sekarang kondisinya seperti ini. Nah, kalau kita ambil hanya sila-sila 5 sila seperti yang ada di resmi ya, di dekret presiden tahun 59 ya, yang itu mengadopsi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 ya, tanggal 18 Agustus ya, yang belum pakai syariat Islam ya, 7 kata sudah dicoret. Maka kalau kita ada pertanyaan seperti ini ya, seharusnya judi itu dilarang atau tidak? Menurut Pancasila ya, dilarang, dibatasi, diboleh. Itu kita susah menjawabnya. Tergantung menurut siapa nih. Kalau menurut Islam, judi harus dilarang. Tapi agama di Indonesia nggak cuma Islam. Ya, menurut Konghucu, ya judi itu budaya. Makanya sekarang di RUHIP itu yang ditonjolkan adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ya. Bukan yang Maha Esa, atau yang Maha Esa nanti hanya Islam saja nanti ya. Yang berkebudayaan, jadi judi ya boleh lah, itu kan budaya ya. Demikian juga prostitusi ya, Alexis itu kalau menurut Pancasila harusnya dilarang, dibatasi, dibolehkan gitu kan. Susah ini menjawab ini. Kalau menurut Pancasila ya. Aliran sesat itu dilarang, dibatasi, dibolehkan ya. Mengemis ya. Kita sering melihat pengemis di jalan-jalan itu dilarang, dibatasi, dibolehkan ya. Kalau orang memberi sedekah ya ke pengemisnya itu menurut Pancasila bagaimana ya. Karena perda-perda sekarang melarang gitu ya. Riba, kita ini ya, suka tidak suka, negara kita ini utangnya sudah 5.000 triliun lebih ya, itu bunganya saja itu setiap tahun bunganya saja itu lebih dari 500 triliun ya. Itu ya dibayar dengan mekanisme pajak ya. Itu sebenarnya gimana? Wajib, boleh atau dilarang ya. Kalau menurut Islam dilarang. Ya. Jilbab bagi muslimah itu wajib, boleh atau dilarang ya. Bikin musola di mall itu wajib atau nggak usah diatur menurut Pancasila ya, gimana ya. Jihad membebaskan negeri-negeri tertindas, misalkan membebaskan Palestina ya, itu wajib, dibolehkan atau dilarang. Ini semua nggak bisa dijawab oleh Pancasila ya. Ternyata Pancasila tergantung ideologi yang digunakan untuk menerjemahkannya. Jadi Pancasila sendiri sebenarnya ideologi atau bukan. Kalau banyak ilmuwan, ya banyak pejabat mengatakan, ya Pak Muldoko misalnya mengatakan Pancasila itu ideologi progresif. Progresif. Dulu pernah juga Pak Jimli mengatakan Pancasila ideologi terbuka. Ya. Terbuka. Dia, jadi sebenarnya ideologi atau bukan? Ideologi atau terbuka gitu ya. Nah kita ingin di era new normal nih. Sekarang kan lagi bicara era new normal nih, lagi habis pandemi ini ya. Mungkin pertanyaannya, emang sebelumnya ini normal ya? Atau jangan-jangan abnormal. Jadi kita dari era abnormal ke era new abnormal, apa begitu? Atau kita ingin ke era true normal ya. True normal adalah ketika Islam sebagai ideologi yang diperjuangkan dan dianut oleh
kontributor terbesar negeri ini ya. Para pahlawan di negeri ini itu mayoritas Muslim ya. Saya tidak mengatakan yang non Muslim tidak berjuang, tapi yang jelas penjajahnya bukan Muslim, yang jelas ya. Mau Belanda, mau Portugis, mau Inggris, mau Jepang, semuanya bukan Muslim. Ya. Jadi pasti yang paling berseberangan dengan penjajah itu adalah Muslim dan ideologinya adalah Islam. Ya. Maka kita ingin bahwa dengan ideologi Islam kita wujudkan nilai-nilai luhur Pancasila itu dengan lebih baik. Kita sudah 70 tahun merdeka, ya 75 tahun merdeka. Nilai-nilai Islam itu diselewengkan terus ya, ke kiri ke kanan ya. Kalau nggak sosialis, kapitalis liberal ya. Kita ingin Islam, ayo. Maka kesimpulan dari apa yang ingin saya sampaikan siang ini adalah pertama ya, hati-hati. Jadi saya sampaikan juga oleh pembicara yang lain ya, bahwa RUU HIP ini bisa menjadi sekedar alat legitimasi kezaliman ya. Kalau BPIP sekarang ini kan badan instansi yang tidak jelas ya tugasnya apa. Masih lebih jelas zaman dulu BP7 ya. Sekarang ini nggak jelas, saya bikinnya konser gitu kan ya. Itu kan nggak jelas gitu ya. Yang dikhawatirkan adalah nanti Islam kafah ini nggak boleh ya. Kita jangankan ngomong khilafah, kita ngomong haramnya judi aja nggak boleh, bertentangan dengan Pancasila nanti. Karena Pancasilanya adalah ketuhanan yang berkebudayaan, repot seperti itu kan. Kita mengatakan haramnya zina aja nggak boleh nanti. Ya. Karena bagi sebagian budaya tertentu itu zina itu bukan sesuatu yang tabu gitu, barangkali begitu. Nah, yang kedua, HIP ini bisa jadi alat pengalih perhatian kezaliman yang mutakhir. Ya. Sekarang faktanya yang ada itu adalah kapitalisme liberal. Ya. Kemarin Undang-Undang Minerba sudah ditandatangani, sudah berlaku, sudah inkrah. Ya. Nah ini kita teralihkan ya, kita sibuk ngurusin RUU HIP sampai lupa. Belum yang Perpu yang untuk mengatasi pandemi ini itu kan ada banyak sekali. Belum RUU Omnibus Law ya, banyak sekali ya. Ini ya. Jadi ada pengalih perhatian yang dibarengi represi rezim anti kritik. Dikit-dikit dianggap makar ya. Ya, ini kan sudah gaya-gaya komunis. Jadi PKI gaya baru itu bukan PKI kayak dulu, bukan ya. Karena Tiongkok komunis itu juga nggak kayak dulu lagi. Jadi ekonominya kapitalis, tapi anti kritiknya kayak komunis. Nah, yang ketiga, mari kita tetap fokus, kita perjuangkan dakwahkan Islam kafah. Ya. Kalau Islam kafah diterapkan, otomatis data Pancasila tercakup semua. Sebaliknya, kalau fokus pada Pancasila, ya, itu masih terlalu banyak ajaran Islam yang akan terabaikan atau terlupakan. Itu saja dari saya. Mohon maaf ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Pencerahan luar biasa. Jadi irisan-irisan Pancasila antara satu ideologi dengan ideologi yang lain. Satu pertanyaan, Prof. Mohon maaf kalau boleh saya ajukan. Yeah. Tarikan-tarikan irisan tadi, kira-kira kemungkinan terjadi di era new normal sekarang ini atau dengan istilah lain lah ya, itu dengan adanya RUU HIP ini sepertinya kalau menurut Prof ini masuk ke tarikan yang mana? Di saat umat Islam juga gencar sekali nih, umat Islam gencar sekali menerapkan syariat Islam dalam kancah kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kalau kita diamkan RUU HIP ini, maka yang akan menang pasti tarikan dari lingkar ideologi kapitalis dan sosialis. Ya. Dua itu kan bersatu melawan Islam. Ya. Jadi nanti ekonominya kapitalis liberal, tapi anti kritiknya komunis. Ya. Kamu dikritik, setiap kritik tangkap. Ya. Ada netizen yang melaporkan. Ya. Nah itu bahaya ini. Harus kita umat Islam harus bersatu. Musuh kita nggak cuma komunis, musuh kita juga kapitalis liberal. Ya. Kita jangan menyangka bahwa komunis yang akan bangkit itu kayak zaman dulu ya. Karena mereka akan mengatakan loh negara komunis sudah nggak komunis kok ya. Betul, Uni Soviet sudah bubar ya. Tiongkok juga sudah kapitalis, tapi Tiongkok masih anti kritik ya. Orang-orang Xinjiang yang cuma ngomong saja dimasukkan kamp konsentrasi ya. Reedukasi gitu ya. Anti kritik. Dan tidak cuma yang muslim ya. Falun Gong yang sama-sama Buddha ya atau bukan Islam juga ini. Memang mereka anti kritik. Ini ya, itu bahaya sekali. Rezim anti kritik itu selamanya tidak bermanfaat bagi sebuah negara,
bahkan tidak bermanfaat bagi dunia. Itu berbahaya bagi semuanya. Berarti harus ditarik kepada ideologi Islam dong, Prof. Gimana Betul, caranya? Ya, harus. Caranya adalah kita sampaikan, kita didik masyarakat, ya kita ngomong-ngomong, karena banyak orang Islam juga yang masih takut-takut ya bicara Islam kafah ya. Seolah-olah kalau bicara Islam kafah itu terus tidak lagi bicara riba ya, tidak bicara terus tidak bicara bahwa zina itu enggak. Justru Islam kafah itu wadah pelaksanaan semua hukum Islam ya, termasuk hukum-hukum supaya umat Islam itu pada belajar, pada berliterasi, supaya tidak mudah kemakan hoax ya, termasuk hukum supaya terhadap sumber daya alam itu supaya diurus dengan benar ya, tidak diserahkan ke asing ya, tidak diserahkan kepada ekonomi kekeluargaan ala Orde Baru ya, keluarga-keluarga tertentu yang menguasai, enggak sekedar itu. Jadi Islam itu sebenarnya A sampai Z ya. Cuma banyak umat Islam itu sekarang yang mereduksi seolah-olah bicara Islam itu ya kalau bicara anti Syiah, anti Ahmadiyah, anti komunis, seolah semua itu ya. Kalau kita khusus adakan kajian untuk yuk kita mengatur sumber daya alam secara Islam, masih banyak yang datang dengan kepala kosong. Ini apa sih Islam apa? Itu harus kita ya. Atau syariah untuk mengembangkan sains Islam ya, itu kayak apa? Ya, pasti bingung orang ya. Sains Islam itu ya ilmuwannya rajin sholat, rajin ngaji, seakan-akan seperti itu. Enggak ya. Oke. Terima kasih banyak Prof pencerahannya. Dengan sosok manusia yang melakukan Pancasila itu yang seperti apa. Kemudian tentu ditarik dari berbagai macam perspektif mungkin ya karena memang dari masa ke masa akhirnya sosoknya akan berubah-ubah gitu. Monggo Prof Fahmi. Ya ini sulit ini ya. Dulu zaman Orde Lama yang paling Pancasila ya Bung Karno ya. Tapi Bung Karno istrinya banyak loh ya. Istrinya berapa itu? Bareng-bareng 6 atau 7 gitu. Jadi yang apakah orang yang paling pasti yang istrinya banyak gitu? Apa begitu ya kan? Zaman Pak Harto, yang paling Pancasila ya Pak Harto ya. Saya pernah ikut penataran P4 itu dikasih buku judulnya adalah Pandangan-Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila. Jadi yang dianggap paling ngerti Pancasila ya Pak Harto gitu kan ya. Tapi Pak Harto anak-anaknya jadi konglomerat semua ya dengan fasilitas negara. Apa ya seperti itu gitu kan ya. Jadi bingung kita ya. Sekarang ini BPIP ya atau sebelumnya ya ketika masih UKP itu membuat penghargaan namanya ikon Pancasila ya. Ada ikon dari dunia olahraga, ikon dari dunia seni, ikon dari dunia riset gitu kan. Jadi dicari orang-orang yang dianggap berprestasi untuk dijadikan ikon Pancasila. Tapi ya lagi-lagi tadi ini terlihat jauh mana ya. Karena susah ya, orang dijadikan ikon Pancasila, kemudian dia ternyata di belakangan ada hal yang tercela yang dia lakukan, gitu kan? Apa mau dicabut lagi? Jadi bingung. Karena ada di antara beberapa orang yang dapat ikon itu, saya kenal baik kehidupannya lah ya. Kehidupannya itu nggak cemerlang yang ditunjukkan di media gitu kan. Memang dia punya prestasi yang hebat lah ya. Prestasi yang hebat. Saya mengakui itu, saya angkat topi, tapi dia punya sisi gelap yang lain lah. Sisi gelap yang lain. Saya nggak ingin mengungkapkan, saya nanti anti Pancasila nih. Karena mengkritik orang yang disebut ikon Pancasila bisa dianggap anti Pancasila, kan repot saya. Kita tunggu aja lah. Dan itu nggak sedikit loh. Karena tahun lalu ketika 74 tahun ini ya, 74 tahun ulang tahun Pancasila ya, itu yang dikasih penghargaan 74 orang ya. Tahun ini mestinya 75 orang, cuma kan terus ada COVID ini, saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa ya. Jadi wah ini repot ini, nanti kalau saya berdebat dengan dia, ini akun Pancasila loh, jangan main-main, wah repot. Tapi kalau dengan Islam itu jelas ya, Islam itu yang kita contoh ya Rasulullah itu kan, itu sesuatu hasanah, udah nggak ada ini. Kalau setelah Rasulullah para sahabat ya, sahabat itu masih ada kelemahannya, tapi keunggulannya itu sudah jauh melebihi kelemahannya ya, gitu. Beda dengan sekarang yang kayak sepertinya Pak Harto dulu kayak apa loh, Bapak Pembangunan Nasional coba ya, gitu kan, tiba-tiba seperti itu kan ya. Belakangan ada yang halu ya, orang-orang yang nggak tahu Pak Harto dulu seperti apa ya, rindu ya, aku rindu Soeharto lagi ya. Tapi itulah ya. Terima kasih Prof, terima kasih. Jadi artinya sekarang sosok manusia Pancasila ini
Nggak ada, kabur. Nah ini ada Prof. Suteki nih. Ada Prof. Suteki nih.